إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya jalan-jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah telah jelaskan pula jalan-jalan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai seorang muslim, hendaklah kita berusaha untuk menapaki jalan-jalan kebahagiaan dan menjauhi jalan-jalan kesengsaraan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dari jalan-jalan kebahagiaan ataupun jalan-jalan kesengsaraan adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang-orang kuffar menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu bukanlah orang-orang yang menunaikan salat, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Wa lam naku nut'imul miskin, kami dahulu juga bukan termasuk orang-orang yang mengeluarkan zakat, memberi makan orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah menceritakan bahwa sebab mereka masuk ke dalam neraka Saqar adalah karena meninggalkan salat. Allah tidak katakan karena mereka memakan riba, karena mereka berzina, karena mereka minum khamr, tapi karena mereka meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahaya yang besar, bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa zina, dosa minum khamr, dosa makan harta riba. Akan tapi sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin dan sangat banyak sekali mereka yang melalaikan salat. Mungkin barangkali mereka tidak tahu akan pentingnya salat dan bahwa salat merupakan tiang agama mereka. Selain daripada itu, mereka juga tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi makan orang-orang yang membutuhkan, padahal harta yang Allah berikan itu sebagian besarnya adalah titipan untuk orang-orang fuqara, orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara sebab alasan seorang di akhirat nanti akan sengsara, yaitu dengan masuk neraka Saqar, karena mereka tidak berbuat baik kepada Allah, tidak ikhlas, yaitu dengan mengerjakan salat. Mereka juga hubungannya tidak baik dengan manusia,
yaitu tidak memberi mereka harta yang Allah lebihkan kepada mereka. Sungguhnya Allah telah menggabungkan antara salat dan zakat di dalam Al-Quran di banyak tempat, lebih 80 tempat. Allah gabungkan perintah agar kita menunaikan salat dan mengeluarkan zakat, karena dengan salat maka jasad kita ini akan bersih dari dosa-dosa, dan dengan zakat harta kita akan bersih dari kotoran-kotoran. Allah berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah. Hal yang senada juga adalah firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya terhadap salatnya, alladzina hum yuraun, mereka yang riya dalam salatnya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang enggan untuk membantu, untuk memberi makan. Pada ayat ini pula Allah menjelaskan bahwa sebab kesengsaraan adalah dengan salat bermalas-malasan dan enggan untuk mengeluarkan harta. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Tidaklah yang membuat amal mereka tertolak di sisi Allah itu karena mereka masih kafir dan karena mereka tidak mau mengerjakan salat kecuali dengan bermalas-malasan, juga karena mereka tidak mau berinfak kecuali karena terpaksa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dua hal ini adalah amalannya yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ganjarannya dan pahalanya. Yang pertama menunaikan salat, yang kedua mengeluarkan zakat. Dan menunaikan salat hendaklah diperhatikan oleh setiap muslim. Seorang muslim tidak boleh melalaikan salatnya, mengakhirkan salatnya, apalagi sampai tidak mengerjakannya sama sekali. Dan hendaklah dia lakukan berjamaah di masjid, karena itulah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seorang muslim perhatian terhadap harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena sungguhnya dari harta itu ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Allah berfirman tentang sifat manusia yang terpuji. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab ketiga dan keempat dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang-orang kufar masuk ke dalam neraka Saqar, yaitu ketika mereka tidak mengambil jalan ketaatan, maka mereka akan menuju jalan kemaksiatan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dahulu terbiasa berbincang dalam perkara yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, terbiasa mengolok-ngolok ajaran Allah, syariat-syariat Allah, meskipun dengan nada bercanda tidak serius. Terbiasa mengolok-olok misalnya syariat hijab, syariat jenggot misalnya, syariat tidak isbal, yaitu pakaian tidak menjulur ke mata kaki. Kami terbiasa mengolok-ngolok mereka. Apa kata Allah terhadap orang-orang yang mengolok-ngolok agamanya? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada uzur untuk kalian karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini bahaya dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama orang-orang pengangguran yang senantiasa membicarakan, mengejek-ngejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena dia terbiasa duduk bersama mereka, maka perbuatannya ini mengantarkannya kepada dosa yang paling besar, yaitu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, sehingga kami mendustakan hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin, inilah dosa-dosa yang bisa menyengsarakan seseorang di dunia maupun di akhiratnya,
maka hendaklah kita menghindari dosa-dosa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Setelah kita tahu tentang amalan-amalan dan dosa-dosa yang bisa menyengsarakan seseorang di akhiratnya, yaitu dengan meninggalkan salat, tidak menunaikan zakat, kemudian terbiasa duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama Allah serta mendustakan hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menceritakan dan menjelaskan sebab-sebab keberuntungan. Apakah sebab-sebab keberuntungan tersebut? Maka sebab-sebab keberuntungan adalah lawan daripada sebab-sebab kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Berarti di sini lawan daripada orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya itu khusyuk. Berarti di sini lawan daripada orang-orang yang meninggalkan salat. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka adalah orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan serta perkataan-perkataan yang melalaikan. Berarti di sini lawan dari duduk bersama orang-orang yang suka berbuat kelalaian. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Berarti di sini adalah lawan daripada orang-orang yang menahan harta mereka. Inilah sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu beruntung di dunia maupun di akhiratnya. Hanya saja sebab-sebab ini sangat disayangkan, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin karena mungkin begitu jauhnya mereka dengan kitabullah azza wa jalla yang mulia ini. Semakin jauh seseorang dari kitabullah, maka akan semakin jauh dia daripada hidayah. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Siapapun kaum muslimin yang menjauhi Al-Qur'an, maka dia akan sengsara, dia tidak akan mendapatkan hidayah, dia akan kehilangan jalan kebahagiaannya. Kapankah kita hendak kembali kepada kitabullah? Akankah kita kembali kepada Al-Quran? Harus menunggu datangnya bulan Ramadan. Hendaklah setiap muslim menjadikan Al-Quran salah satu kitab pedoman terbaik dalam hidupnya, yang akan menuntunnya menuju jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengajarkannya agar kita menjadi seorang mukmin yang benar, mengajarkannya agar kita menjadi seorang mukmin yang menunaikan salat, karena dengan salat hakikatnya kita telah menjaga agama kita dari kehancuran. Mengajarkan kita agar bisa berhubungan baik dengan manusia, memperhatikan hak-hak mereka, karena hakikatnya kekayaan yang kita miliki itu semua titipan dari Allah, dan di sana ada harta para fuqara. Dan mengajarkan kita untuk menjauhi majlis-majlis ahlul batil, karena sungguhnya salah satu sifat ibadullah, ibadur rahman, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila dia melewati majlis orang-orang yang lalai, maka dia lewat begitu saja, marru kirama, agar menjaga kehormatan mereka. Ma'asyiral muslimin,
inilah kitabullah, peganglah erat-erat, jadikanlah kitabullah sebagai pedoman hidup kita. Ajarkanlah anak-anak kita senantiasa untuk menjaga kitabullah, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita dan keluarga kita keluarga yang berada di atas jalan yang lurus, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menjauhi kitabullah, maka dia akan sengsara, dia akan terhinakan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin itu dengan kitabullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya lah terdapat kemuliaan bagi kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ibadika ar-rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma naffis kurbal makrubin wa farrij humumal mahmumin wa aqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.